Selamat datang di Fatih Crypto. Kali ini kita akan update kondisi terkini Alpaca ya. Setelah kemarin kita kasih sinyal untuk jual di harga 16 sampai 20 ribuan dan sekarang benar kebanting ya, 55% minus ya. Turun 55% dan sekarang balik ke harga sebelumnya di harga 8.300 ya. Jadi ini ketertingginya kemarin sempat 20.500 dan kali ini kita update dari sisi teknikalnya kondisinya bagaimana dan seberapa besar pengaruh bandar di koin ini ya. Jadi coba teman-teman komen di bawah siapa di sini yang sempat ngejual barangnya di harga atas dan mungkin siapa yang belum sempat buang barang ini dan masih ada yang nyangkut apa enggak. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat dari persentase kepemilikan token ya, ini kebanyakan sebanyak 88% dimiliki oleh paus, dimiliki oleh bandar. Ya wajar saja kalau misalkan harganya gampang dimanipulasi, gampang berubah secara cepat karena hanya 11,19% yang dimiliki oleh retail ya atau individu seperti kita di sini. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat persentase exchange yang paling tinggi diperdagangkan di sini adalah di Binance sebesar 47%. Jadi kebanyakan dijual dan beli di Binance. Bayangkan kalau misalkan volume dari Binance hilang ya. Ini lenyap dan cuma tersisa di get.io. Ini cuma 29% ya, nggak sebanding sama Binance. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti misal marketnya udah nggak ada di Binance, wah bakal sehancur apa dari Alpacanya ini ya. Kemarin soalnya udah seminggu terakhir rame banget dari artikel luar dan artikel dalam negeri pun juga ngebahas kenaikan dan penurunan dari Alpaca yang sangat singkat ini dan tiba-tiba ini. Kemudian kemarin saya juga lihat nih ada thread lucu nih di Twitter ya. Jadi dulu kalau Binance listing itu pasti naik dan kalau dia listing pasti turun. Nah sekarang kebalik, present. Binance dia listingnya malah naik dan kalau listing malah turun. Oh ini kenyataan yang ada, ini kenyataan dan realita yang terjadi. Terus kalau kita lihat data di future market ya, yang ke squeeze atau teman-teman yang rek atau yang kena liquid ini sebesar 45 juta dolar ya. Mau yang short, mau yang long, jadi atas bawah juga kena nih, sama-sama aja. Jadi jangan pernah sekali-kali nge-open posisi futures atau leverage pada koin-koin yang emang lagi nge-pump atau dump secara signifikan. Oke, itu pelajaran. Oke, kita balik ke chart teknikalnya aja ya. Di sini teman-teman ada di 8.599. Di sini terlihat jelas bahwa support terdekatnya ada di 7.600 dan support keduanya di sini ada di 5.100. Yang jelas ini dalam banget. Ini kalau kita ukur berapa persen untuk menuju ke support, ini sekitar 10% dan support yang kedua sekitar 40% lah. Ini lumayan dalam. Setelah kemarin kita bikinin bahwa Alpaca akan bermain-main di area 7.000 sampai 12.800 ya. Jadi dia akan masih bentuk support di area ini sebelum kalau misalkan dia breakdown ke bawah pasti akan jatuh ke 5.100. Jadi saya tidak rekomend untuk teman-teman beli di harga sekarang ya. Malah kalau bisa jual barangnya dulu. Dan kalau teman-teman yang mau masuk mending cari koin lain, kita screening lagi dari awal ya. Kita screening lagi dari nol dan kalau mau dapat infonya itu link diskusi sudah saya sediakan di description ya kalau mau join bareng. Jadi update-annya bakal kita kasih tiap hari di situ. Karena nggak mungkin kita tiap ada pergerakan bikin video terus ya, enggak ya. Jadi selalu kita update di grup Telegram kita teman-teman. Selanjutnya kalau kita ngeliat dari volume di sini sudah mulai berkurang karena para pausnya sudah ngebuang barang di harga tinggi ya, sudah pada jual di harga tinggi. Karena kita lihat di sini para bandar ataupun para paus sudah ngebeli di harga 1.000 sampai 2.000. Bayangin mereka dapat harga yang sangat rendah. Gila. Nah, terus kalau kita lihat chartnya yang di Binance ya, di sini memang ada tiang yang tinggi banget di sini, tiang yang tinggi banget. Tapi kalau kita lihat pattern atau pola sebelumnya ketika terbentuk tiang pasti akan dibalas oleh tiang merah juga nih di balasan. Jadi percaya sama saya bahwa ini kemungkinan minggu depan bakal ada tiang merah lagi. Karena pasti ya di sini ada beberapa 1 2 3 4 5 ya. Dari 2021 sampai 2025 ketika terbentuk tiang hijau pasti beberapa minggu setelahnya langsung dibalas oleh penurunan yang tajam juga. Nah, terus kemarin kan kita belum sempet bahas fundamentalnya dari Alpaca ini koin apa. Jadi namanya ini Alpaca Finance ya, teman-teman. Namanya aja Finance dan di sini ada gambar bank ya. Jadi saya jelasin singkat aja. Jadi di sini Alpaca berfungsi sebagai koin yang mana teman-teman bisa untuk
menjadi sebagai peminjam atau yang meminjamkan uangnya atau koinnya di sini. Atau bisa saya sebut di sini Alpaca bisa sebagai lembaga keuangan ya, kayak mirip-mirip rentenirnya kripto lah. Jadi di sini kalau teman-teman bisa mau staking ataupun mau farming itu bisa minjem uang dan kemudian itu pasti terkena bunga. Jadi kurang lebih kayak trading futures yang pakai leverage ya. Di sini juga Alpaca memakai farming atau stakingnya menggunakan leverage juga, dan tentunya ini salah satu instrumen berisiko tinggi. Oke gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas koin lain lagi selain Alpaca. Jadi yang terupdate apa dan kemudian yang lagi hype apa juga akan kita bahas. Silahkan komen di bawah dan join grupnya. Oke, thank you.